tahun-tahun 2001 lah, 2001 itu saya pernah, kalau saya katakan, komplain sama Tuhan. Rasanya Tuhan itu tidak sayang sama saya. Kalau saya melihat kehidupan teman-teman yang sebenarnya mereka segala sesuatu itu terpenuhi dalam kehidupannya, sedangkan saya tidak bisa mengalami kehidupan seperti yang mereka alami. Dalam pemikiran saya, Tuhan itu tidak sayang, tidak mengasihi. Padahal dari kecil diajarkan Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus bahkan mati disalibkan untuk kita. Tetapi dalam kenyataannya, tahun-tahun yang saya jalani dari kecil, remaja, hingga dewasa, sepertinya sedikit sekali kasih Tuhan yang saya rasakan begitu. Penilaian secara pribadi. Karena apa? Karena terfokus pada masalah-masalah yang dihadapi. Karena kalau kita melihat, memperhatikan mungkin kehidupan orang-orang sekeliling kita, bahkan mereka yang tidak mengenal Tuhan kok, mereka hidupnya hebat-hebat ya, mereka gemuk-gemuk gitulah. Apa yang mereka mau mereka bisa dapatkan. Ya, mau motor mereka bisa, mau mobil mereka bisa, mau beli ini mereka bisa, beli itu mereka bisa. Sedangkan kita yang belajar sungguh-sungguh dalam Tuhan kok kayaknya tidak bergerak-bergerak kehidupan kita. Ya, secara kasat mata kita seperti itu, melihatnya seperti itu, sehingga muncullah iri hati dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kemudian kita selami kembali kehidupan orang-orang itu, waktu yang menunjukkan masalah apa yang sebenarnya ada dalam kehidupan mereka. Amin. Kita semua punya masalah. Masalah kita berbeda-beda. Tidak ada masalah yang sama, dan kita diberikan talenta yang berbeda-beda juga. Ya, dan kita diberikan kesanggupan yang berbeda-beda juga. Jadi saya senang sekali beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan firman ini, bahwa segala sesuatunya adalah kita fokuskan pada Tuhan. Beberapa hari yang lalu dan sampai kemarin juga, Rahel setiap bonceng sama saya tidak tahu apa yang diguyonkan di sekolah sama teman-temannya, apa pernyataannya itu ya, bapakmu yang kuasa gitu. Gitu. Ada teman-temannya mengatakan itu, bapakmu kah yang kuasai bumi ini. Teman-temannya begitu. Mereka tidak mengenal Tuhan, mau begitu. Terus sampai kepada Rahel, iya bapakku yang di sorga yang menguasai semuanya, gitu. Yang punya surga dan bumi ini, yang menciptakan langit dan bumi ini. Iya. Mereka kan tidak tahu hal-hal seperti itu, gitu loh. Ya, tapi seperti firman yang katakan bahwa semuanya dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Jadi hidup kita adalah pemberian dari Tuhan. Minggu lalu Dr. Roy sampaikan, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sebentar. Jadi kita harus siapkan segala sesuatunya. Anggaplah seolah-olah ini adalah hari terakhir kita hidup. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Lakukanlah itu. Lakukan yang terbaik. Nah, kita diajar untuk menghormati orang tua, lakukanlah itu. Saat kita diajar untuk rajin belajar, bersekolah, diberi kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan, lakukanlah itu, karena banyak mereka di luar sana yang tidak bisa mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Kita tidak boleh hanya melihat ke atas orang-orang yang kelihatannya berhasil. Tetapi faktanya mereka orang-orang juga hidup dengan penuh masalah. Ya. Bersyukurlah bahwa kita masih bisa mempercakapkan hal ini dalam kehidupan kita. Kita masih bisa sharing firman Tuhan. Kita masih punya teman-teman yang mau kita ajak bersama-sama bertukar pikiran. Terlebih lagi kita bersyukur bahwa orang-orang kita ajak bertukar pikiran, berdiskusi adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena pastilah akan mendapatkan jawaban-jawaban yang benar, nasihat-nasihat yang baik, bukan secara dunia, tapi yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, hidup kita bukanlah kita yang menguasai, bukanlah kita yang mengendalikannya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah diajarkan kebenaran-kebenaran sesuai dengan firman Tuhan itu, kita percaya bahwa Tuhanlah yang punya kehidupan ini. Amin. Apapun yang ada dalam kehidupan kita,
apapun yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Yang Tuhan percayakan untuk kita boleh kelola dengan baik. Teman-teman kita adalah titipan Tuhan. Untuk kita boleh ajak mereka bersama-sama memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang tua kita juga titipan Tuhan. Kita sebagai orang tua, anak-anak kita adalah titipan Tuhan. Tuhan mau kita melakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena semuanya adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi mari kita persembahkan hidup kita, apapun itu yang kita punya, milik Tuhan. Kalau kita selalu mengklaim bahwa segala sesuatu itu oleh karena kuat gagah kita, oleh karena kehebatan kita, kita bisa punya ini, kita bisa punya itu. Saat kita memiliki sesuatu, kita pertahankan mati-matian. Itu seperti anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Ini kalau kita bisa bayangkan, janganlah jauh-jauh di keluarga kita sendirilah. Saya punya anak Rafael. Kalau Rafael punya sesuatu, dia akan pertahankan, ini punyaku. Rahel juga, ini punyaku. Beberapa waktu lalu Rahel dapat banyak hadiah. Saya bercandai dia, mana untuk Bapak? Udah, ini punyaku. Haleluya. Nah itu itulah sifat dasar kita sebagai manusia. Ya. Yang Tuhan mau adalah kita bisa mengelola itu dengan baik, sehingga kita tidak memiliki keserakan dalam kehidupan kita. Dulu saat saya sebelum kehilangan semua harta benda di rumah itu, beberapa tahun sebelumnya, saya sempat sharing dengan Bapak Pendeta Budi. Saya sempat katakan begini, Pak, saya tahu situasi di rumah saya itu ruwet sekali keadaannya. Ada kemungkinan saya akan kehilangan segala-gala yang ada sekarang ini. Ada kemungkinan seperti itu. Oleh karena itu, saya belajar untuk tidak terikat dengan semua harta benda itu, apapun itu bentuknya. Karena saya harus persiapkan diri untuk saya akan kehilangan semua itu. 2 minggu lalu saat James menyampaikan firman Tuhan, jangan terikat akan apa yang ada dalam hidupmu. Saya kembali teringat dengan prinsip saya seperti itu. Jadi beberapa tahun yang lalu saya mengalami itu. Saya berusaha untuk tidak mengikatkan diri kepada hal-hal dunia itu. Karena kalau saya terikat dengan itu, saya harus kehilangan apa yang saya sangat kasihi itu, apa yang sangat saya cintai itu, akan ada luka. Luka yang tidak akan susah untuk disembuhkan. Luka-luka di hati. Ada kepahitan yang luar biasa. Mungkin bahkan ada dendam. Tapi karena saya bertahun-tahun belajar untuk menerima kenyataan, belajar untuk berdamai dengan situasi yang seperti itu, sehingga saat kami harus meninggalkan tempat itu, saat kami harus pergi dari rumah itu bersama-sama menuju ke tempat lain, menumpang di tempat lain, kami sudah ambil keputusan bahwa kita harus siap untuk setiap hal yang akan terjadi. Walaupun orang bilang kami bodoh, untuk apa melakukan itu? Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang taruhkan pikiran-pikiran itu dalam hati kami, bahwa kami harus menyiapkan diri, kami harus belajar untuk mandiri. Kami harus siap untuk semua hal yang terburuk yang akan terjadi. Sehingga saat hal-hal itu terjadi, kami tidak terkejut lagi, kami tidak kaget, kami tidak syok, kami tidak kehilangan arah, kami tidak putus asa, tapi kami tetap bisa berjalan. Sampai saat ini pun kami bisa ada di sini. Kami dipercayakan untuk mengelola tempat ini. Karena kasih Tuhan. Karena Tuhan yang telah mengajar yang terbaik itu. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Ya, tempat ini juga adalah milik Tuhan. Kami diizinkan mengelola, kita bisa bersekutu di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Marilah kita semua kembali mengingat dalam kehidupan kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita, semua adalah milik Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ambil, kapanpun Tuhan mau tambahkan, itu semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan pernah kecewa kalau kita kehilangan apa yang mungkin rasanya kita kasihi, rasanya kita sangat sukai. Karena Tuhan izinkan semua itu terjadi karena Tuhan sedang membentuk kita, mendewasakan kita dengan segala permasalahan, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bersyukurlah
Kalian masih muda, ya. Sudah dapat pengajaran-pengajaran yang luar biasa bertahun-tahun. Jadi percayalah bahwa firman Tuhan yang sudah diajarkan, kebenaran-kebenaran yang sudah diajarkan menjadi fondasi yang kuat bagi perjalanan masa muda kalian. Nah, saat nanti saat dewasa, kalian bisa jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak seperti orang-orang di luar sana yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kita adalah orang-orang yang mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan menyembah Tuhan yang mati. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang punya kerajaan sorga dan bumi ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Haleluya. Jadi kalau ada yang tanya seperti Rahel, ditanyakan teman-teman, memangnya bapakmu yang punya kuasa atas dunia ini gitu. Jawab aja, iya bapakku yang di sorga. Karena dialah yang menciptakan semuanya, dia berkuasa atas semuanya. Bahkan hidup kita pun, nafas kita, ya menguasai. Kalau Tuhan panggil kita datang, ya kita tidak bisa berbuat apa. Dasarnya mengapa firman Tuhan, dalam firman Tuhan malam ini ingatkan kita kembali bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita hanya diberikan kasih karunia untuk kita menjalani hidup seperti sekarang. Karena semuanya adalah oleh dia dan untuk dia. Kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Dalam firman Tuhan berkati kita semua pada malam hari ini. Amin. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita, mendorong kita ingat ayat tadi bahwa